Cerita diawali dari bertemunya Boruto dengan musuh yang selalu mengikutinya. Mereka adalah Code dan para pecahan Jubi, Shinjubak dan Shinju Matsuri. Sudah terjadi adu kontak fisik antara mereka. Boruto selalu memperhatikan keamanan Eida dari serangan musuh. Salah satunya Shinjubak yang terlalu bernafsu untuk menculik Eida di dekat Boruto. Dengan kekuatannya yang sekarang, Boruto dapat menangkal semua ancaman dari mereka semua. Bahkan musuh seperti Code dan yang lainnya tidak percaya dengan kemampuan Boruto yang berkembang jauh dari pertemuan terakhir mereka. Bahkan Code dibuat tidak berdaya oleh kemampuan teleportasi Boruto yang semakin cepat dalam berpindah. Boruto hampir melukai mata Code untuk yang kedua kalinya. Jika saja tidak ada kedua Shinju yang menyelamatkannya, bisa dipastikan hal buruk terjadi pada Code. Bahkan Boruto menegaskan kepada Code, jika sekali lagi dia mengeluarkan ancaman dari mulutnya, maka dia harus membayar konsekuensinya. Saat itu Boruto bertanya ke mereka semua, "Kalian sama sepertiku, masih mencari tahu siapa orang yang dapat menggunakan cangkang Jubi peninggalan Kaguya kan? Aku kira, daripada melanjutkan pertempuran tiada akhir ini, aku akan memberikan sebuah kabar buruk bagimu Code, dan kalian para jelmaan Jubi." Code yang mendengarkan ucapan Boruto berkata, "Aku rasa tawaran itu tidak buruk Boruto. Ya kau benar. Informasi itu akan sangat berguna. Jujur kami masih sangat penasaran siapa musuh yang kau lawan sebelum kami muncul di hadapanmu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, aku akan mengatakan kepada kalian apa yang kualami, tapi jangan ada sedikit pun pergerakan dari kalian kepada Eida. Jika kalian mencoba melawan, aku akan akhiri diskusi ini, dan kita akan kembali saling menghancurkan." Code yang mendengar itu berkata, "Aku rasa ini cukup aneh Boruto. Sejak kapan kau terlalu berpikir konyol seperti itu? Bukannya perempuan yang ada di belakangmu yang membuat kau terusir dari desa? Dan sekarang kau malah sibuk mengamankannya dari serangan kami. Itu adalah hal yang tidak wajar." Boruto yang mendengar ucapan dari Code berkata, "Aku tidak akan memberitahukan alasanku tentang itu. Daripada kau menanyai rasa pribadiku tentangnya, aku akan mulai tentang musuh yang membuat kalian penasaran." Dia adalah pengguna Rinne Sharingan sama seperti Kaguya Otsutsuki. Tapi aku bisa pastikan, kalau dia bukanlah salah satu anggota dari klan Otsutsuki. Kalau aku boleh jujur, aku lebih kesulitan menghadapinya daripada bermain dengan kalian Code. Tapi aku bisa katakan, dia adalah manusia biasa, dan sampai sekarang, aku masih mencari tahu tentangnya, tapi tidak semudah itu aku membuka identitasnya. Mendengar itu Code menjawab, "Sombong sekali jawabanmu sialan, tapi bagaimana tentang monster cangkang Kaguya? Apa yang membuatnya bisa tiba-tiba muncul di dekatmu?" Mendengar itu Boruto berkata, "Sulit untuk menjelaskannya, tapi aku rasa, dia tidak menganggap kalian sebagai rekan, atau aku bisa sederhanakan, kalau kalian juga menjadi targetnya?" Code yang mendengar itu menjawab, "Jadi di mana dia sekarang jika dia sekuat itu, mengapa kau bisa selamat?" Boruto yang mendengar itu berkata, "Saat ini aku sudah berhasil melumpuhkannya di dalam dimensiku, tapi aku rasa, itu tidak akan bertahan lama, dia akan keluar dari sana. Tapi aku tidak tahu kapan dia akan keluar. Tapi aku tidak mau banyak bicara di sini denganmu. Intinya, keberadaan kalian pecahan Jubi adalah target darinya juga, dan dunia akan saling menghancurkan." Tidak lama Code mendengar itu, dia mengaktifkan mode karmanya sambil mengatakan, "Apa hanya itu laporanmu Boruto? Jika tidak ada lagi, setidaknya aku ingin menyerang wanita yang ada di belakangmu, sebab saat ini, adiknya sedang bertarung bersama Kawaki melawan Shinju lainnya." Mendengar itu Boruto membalas, "Selangkah saja kakimu mendekati dirinya, aku akan menebasmu Code, jangan berani menyentuhnya. Apa kau lupa, semudah apa aku melumpuhkan kalian saat ini dengan kekuatanku?" Code yang mendengar itu berkata, "Apa yang membuatmu berbuat sejauh itu hanya untuknya Boruto? Itu membuatku penasaran." Boruto yang mendengar itu berkata, "Aku bisa mengetahui dengan pasti, kalau dia adalah korban dari tangan jahat Amado. Dia tidak sejahat apa yang kau pikirkan, dan mengenai perubahan nasibku, dia sudah mengatakan, kalau itu di luar kendalinya. Dan juga aku tidak dapat menyalahkannya hanya karena hal semacam itu. Musuhku masih tetap sama, Kawaki dan juga kalian. Tapi kebangkitan patung Gedo akan membuat ini semakin rumit untuk menyelesaikannya." Code yang mendengar itu berkata, "Jadi apa yang ingin kau lakukan saat ini? Apa kau masih ingin lari?"
Mendengar itu Boruto mengaktifkan Jogannya dan menatap mata Code. Melihat itu Code kaget sambil berkata, "Kekuatan itu, lagi dan lagi, apa yang kau lakukan barusan Boruto?" Mendengar itu Boruto menjawab, "Aku sudah menyegel mata itu, dan kau tidak akan bisa menghancurkannya. Anggap saja itu antisipasiku agar kau tidak menghancurkan mata Paman Sasuke." Sesaat mendengar ucapan Boruto, Code langsung ingin mengujinya. Saat itu dia mengeluarkan cakar di tangannya dan langsung ingin menebas matanya. Tapi situasi unik terjadi, muncul sebuah penghalang dari mata Code yang menggagalkan rencananya tersebut. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Bagaimana? Apa kau sudah mengerti sekarang? Kau sudah tidak bisa mengancamku lagi dengan itu? Dan lagi, aku rasa aku akan merebut hal itu darimu, tapi untuk saat ini, aku punya urusan lain sebelum kembali menghadapi kalian." Tidak lama Boruto berkata demikian, dia membuat ratusan Kage Bunshin yang masing-masing Bunshin tersebut memiliki ukiran karma di tubuhnya, dan mengepung Code beserta kedua Shinju Kyuubi itu. Saat itu Boruto berkata, "Aku rasa aku akan membuat kalian kerepotan dari sekarang, sampai jumpa di pertemuan kita untuk yang terakhir kalinya Code." Tidak lama Boruto berkata demikian, dia membawa Eida pergi dari mereka, dan mengerahkan Bunshin-nya untuk menyerang Code agar mereka tidak dapat mengejar Boruto bersama Eida. Saat mereka di perjalanan, Eida bertanya kepada Boruto mengapa dia begitu memperdulikannya hingga sampai sejauh itu. Bahkan Eida sendiri sampai kebingungan dan menganggap pertanyaan Code tadi masuk akal. Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku menyayangimu Eida, hanya itu saja. Aku merasa kalau kau orang yang baik sama seperti temanku yang lain, jadi aku sama sekali tidak punya alasan untuk tidak melindungimu." Eida yang mendengar kalimat dari ucapan Boruto langsung mengeluarkan ekspresi tersipu hingga memalingkan wajahnya. Saat itu Eida berkata di hatinya, "Kata-kata itu? Apa benar itu perasaan dari Boruto?" Saat itu Boruto berkata, "Aku sudah sering berkata seperti itu, tapi aku tidak mau mengatakan hal itu lagi padamu Eida. Intinya, aku ingin membawamu ke tempat yang aman, dan membiarkanmu pulih seutuhnya, dan setelah itu aku akan membawamu ke markasku yang ada di dimensi lain bersama Sarada dan yang lainnya." Mendengar itu Eida menjawab, "Bertemu mereka, aku rasa mereka akan langsung menganggapku sebagai musuh setelah mereka semua tahu sandiwara Kawaki dan dirimu Boruto." Mendengar itu Boruto membalas, "Kau tidak perlu khawatir tentang itu, apapun yang akan mereka ucapkan, aku akan meluruskan semua kekeliruan ini, dan kau bisa kembali tenang tanpa mengkhawatirkan hal semacam itu Eida. Percayalah padaku, aku akan menyelesaikan semua ini dan aku yakin kita akan kembali seperti dulu lagi Eida."